Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum, Masya Allah. Terima kasih banyak telah berkenan hadir di pertemuan yang Subhanallah, kali ini. kami senang. Karena kita ini di belakang ini sawah. Ini belakang ini sawah beneran atau bohongan nih? Itu sawah di kampung, Ustaz. Iya, sawah di kampung karena ruang kami lagi kotor, lagi diperbarui. Mohon maaf, jadi saya pakai backgroundnya yang begitu biar nggak terlalu ini. Baik. Ini tadi ini saya sebetulnya bukan sampai lupa saya mau tanya apa tadi. Saya ini banget dengan penjelasan Ustadz masalah yang membatalkan puasa tadi 5 lubang tadi. Saya cuman ada sedikit ini aja komen. Karena ada yang jomblo mungkin lubang yang keempat mereka nggak tahu. Jadi mohon maaf itu mohon dimaafkan itu yang para jomblo tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah Ustadz bukan pertanyaan sih sebetulnya untuk minta nasihat aja karena rata-rata kami yang tinggal di Selandia Baru ini adalah generasi pertama. Jadi wajib. Bismillah. Jadi anak-anak kita itu masih kalau kita yang di sini itu masih ada sedikit pengaruh dari kita waktu datang dari Indonesia, ada mungkin pernah dengar azan asli dari speaker, asli dari orang gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah anak-anak kita ini yang generasi kita gitu. Itu bagaimana cara kita untuk mendidik mereka supaya adat-adat Islami bukan adat Islami ya, mereka tetap di jalur yang kita inginkan, di jalur yang Allah inginkan gitu. Karena kadang-kadang saya sendiri punya beberapa kesulitan, misalkan anak saya udah balik gitu, bagaimana cara menyampaikannya, mimpi basah itu apa, itu kita sebagai komunitas itu kayaknya ada sedikit kesulitan untuk menyampaikan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah itu yang kesulitan yang kita alami di daerah-daerah yang minoritas Islam seperti kita di sini ini, itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin karena mereka temennya adalah Pak, kenapa saya nggak boleh minum ini, temanku semua minum itu, misalkan contohnya ini ya, mereka makan ini, kenapa saya nggak boleh makan ini? Itu adalah hal-hal sedikit yang kadang-kadang kita itu untuk dinalarkan itu masih susah gitu loh. Jadi mohon bimbingan atau nasihat dari Buya, insya Allah mudah-mudahan kalau ini. Saya juga terima kasih sama pengurus UMI ya yang telah bersedia, masya Allah, mendatangkan Buya Yahya yang masya Allah. Kalau saya dengar di Al-Bahjah TV itu adem banget gitu, kayaknya nggak ada yang lain gitu, kayaknya ini adem nih, nggak ada peperangan gitu, kayaknya kita damai gitu kalau beneran. Jadi mohon nasihatnya bagaimana kita sebagai umat yang minoritas yang Islamnya pas-pasan untuk mendidik anak-anak kita supaya tetap di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah. Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, subhanallah. Ini luar biasa istimewa pertanyaan. Itu iman. Karena mikirkan generasi selanjutnya seperti apa sih hidup di lingkungan semacam ini, Masya Allah, istimewa sekali dan harus kita pikirkan. Bukan sekedar kita pikirkan, harus ada action untuk menjaga anak-anak kita. Generasi selanjutnya harus generasi yang benar-benar generasi yang dikagumi dan bermanfaat. Nah, ini maka perlu proses ini ya. Yang pertama harus kerinduan semacam ini yang harus Anda suburkan di hati Anda. Itu yang tidak boleh Anda pangkas. Untuk mempertahankan prinsip, menjadikan anak kita tetap berpegang dengan agamanya, itu yang harus selalu Anda pikirkan di benak Anda. Harus. Tinggal nanti mencari cara yang lebih lanjut, itu langkah selanjutnya. Yang repot orang tua sudah nggak peduli. Semoga seperti Anda semuanya, mikirkan gimana anak saya dengan pergaulannya. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak nanti, permasalahan-permasalahan agama. Bagaimana kita menjawabnya nih? Ini pertama itu. Anda tetap rindu untuk mendidik mereka. Baru nanti langkah selanjutnya. Lalu bagaimana? Dalam mendidik anak itu, kita tidak boleh sombong, jangan merasa kita bisa. Faktor kedekatan ayah dengan anak itu susah. Saya mendidik anak saya nggak bisa secara langsung. Kedekatan saya dengan anak saya, kasih sayang. Sehingga kadang-kadang target kita tinggi, maunya marah saja dengan anak, kan begitu. Itu adalah karena kita sangat cinta, nggak pengen ada salah. Makanya kadang kita tidak bisa mendidik. Maka sepertinya ke depan kita harus mencoba membuat satu tempat belajar di situ yang manis, yang cantik, yang indah. Jadi sudah ada kesepakatan dengan semuanya ini dari teman-teman ini yang punya anak, bagaimana mereka bersepakat biarpun waktunya tidak lama. Belajar agama untuk mantapkan tidak perlu lama-lama.
Dan materinya tidak usah banyak-banyak. Pertama, bagaimana mereka bisa baca Al-Quran karena kitab sucinya. Kemudian belajar ilmu akidah, dan kita sudah ada bukunya akidah. Selandia Baru itu pakai bahasa apa ya? Inggris. Oh, Inggris. Inggris mudah penerjemahannya nanti. Kita ada diterjemahkan dalam bahasa Belanda buku kita. Bukan Inggris. Kalau Inggris mudah nanti. Jadi yang diperlukan anak-anak kita adalah membaca Al-Quran, dan itu ada metode khusus, mudah. Yang sudah tahu, yang lain banyak kayak Iqra dan ini banyak. Setelah itu akidah yang benar. Akidah itu bukan sekedar dihafal tapi dirasakan. Ya harus sengaja. Fikih yang mudah kayak tadi itu. Jadi mereka belajar tidak jenuh tapi atas dasar faham. Setelah itu ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu bagaimana dengan ibundanya, ayahandanya, tata krama dan sebagainya. Di sebagian negara itu tata krama itu, etika itu ditanamkan, tapi bukan karena Allah, hanya karena imbal baik saja. Kalau kamu ingin baiki tetangga, baiklah semuanya itu. Itu tidak ada, cuman kita tekankan dengan Allah. 4 hal ini nggak banyak makan waktu, sehingga kalau mereka mau belajar nggak akan terganggu. Lah 4 ini harus kita manage yang bagus. Sehingga mungkin setiap hari anak kita perlu waktu mereka 45 menit saja. Setiap hari ambil 45 menit atau 30 menit. Rutin akan selesai masalah ini. Atau seminggu 5 kali. Setengah jam, anggap saja main setelah makan dan sebagainya. Tapi kalau asalkan gurunya juga disiplin, gurunya adalah berpengalaman, gurunya juga bisa mengajar dengan baik, ini ada perlu. Ini jangan merasa bisa mendidik sendiri, nggak bisa. Saya tidak bisa didik anak saya. Maka saya titipkan ke orang anak-anak saya yang santri yang mendidik anak kita. Nah, kemudian mungkin awal-awal karena kan teknologi maju hari ini ya. Barangkali mungkin saya siapkan tim untuk bisa mendidik anak-anak itu pakai sistem kayak semacam ini. Seperti anak-anak kita di Indonesia ini sekarang belajar dari guru luar negeri. Banyak guru-guru luar negeri ngajar anak-anak kita yang ada di Indonesia. Cukup yang dari Syria dan sebagainya pakai Zoom ini. Apalagi nanti kalau pakai metaverse itu. Lebih dahsyat lagi. Artinya, yuk kita diskusi terus. Apa sih yang harus kita buat dengan anak kita? Jadi Anda pun hanya mendampingi anak saja. Disiplin waktu. Kayak ini kan kita 1 jam saja bisa banyak belajar kita. 1 jam tapi serius. Anda menjaga anak-anak Anda, oke. Ada kelasnya dibagi-bagi. Antara 10 tahun ke bawah sampai 10 tahun ke atas gitu saja. Nah, bagi-bagi belajar fikih praktis ringan, nanti ditanya satu-satu. Nah, permasalahan tuh, agama itu kalau tidak dengan faham, itu gampang diguncang. Agamanya ikut-ikutan, faham fikihnya faham. Tentu masalah pertanyaan itu gampang kalau itu. Masalah dilarang itu tidak harus kita tahu sebabnya. Kita kan banyak larangan. Kenapa tidak boleh? Ini kita fahamkan saja. Banyak makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang non-muslim sendiri. Banyak yang tidak makan makanan tertentu. Jadi itu adalah masalah-masalah itu adalah gampang itu untuk memahamkan. Cuman dasar nih loh. Cara belajar ini kami lebih perlu. Nah, jadi mungkin bisa komunikasi dengan tim kita atau siapapun, atau mungkin ngundang ustadz ke sana, atau sudah ada ustadz di situ, tinggal tolong manajemen waktunya. Kalau ngajar itu jangan ngaco waktunya. Kalau ngaco waktunya itu orang merasa banyak tersita waktunya, akhirnya malas belajar. 1. Kemudian materi itu dipersiapkan yang jelas. Jadi ustadz itu harus menguasai materi, sehingga semakin ke sana ke belakang itu semakin cepat. Mula-mula 1 jam materi ini. Mungkin tahun depan kan ustadz sudah alim jadi setengah jam. Sehingga kalau ustadz itu cerdas, dan ustadz itu yang terlatih, itu materi kalau disampaikan orang lain bisa 2 jam, bisa 10 menit. Kalau saya ngajar urusan fikih praktis, puasa, mungkin saya perlu waktu lama, 1 jam sudah beres puasa, membatalkan sampai 9 orang, 9, terus nanti ada gambaran, tinggal baca sendiri setelah itu. Karena itu ilmu sudah saya ajarkan berkali-kali, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi memang yang mengajar itu sendiri mungkin perlu pelatihan. Bisa jadi nanti kalau di situ ada, kalau ada orang yang memang siap dan dia punya kecerdasan, nggak harus seorang santri, dia punya kecerdasan tertentu saja. Dia nanti bisa kita kursus melalui Zoom, kami lebih senang. Mereka nanti akan mengajar. Siap saya kursus, saya ajari mereka khusus, fikih praktisnya ini, wudhu, sholat, dan sebagainya. Kemudian dia nanti kita uji, nanti yang mereka ngajar. Jadi kita harus siapkan itu. Kalau tidak kita siapkan, mereka nggak akan belajar. Apalagi yang ngajar nanti ustadznya juga belum pernah secara khusus. Jadi ilmu itu memang ada aturannya. Saya bisa bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab. Saya nulis Arab gampang. Tapi saya ngajar bahasa Arab nggak bisa. Saya bosan masa kalimat begitu suruh ngulang-ulang lagi ngajar. Saya jenuh ngajar bahasa Arab. Saya nggak bisa. Jadi semua ada ilmunya. Kalau urusan fikih saya bisa ngajar. Karena saya ngerti rutenya bagaimana caranya. Insya Allah seperti itu, kami senang sekali dengan pertanyaan beliau ini.
Jadi insya Allah ini juga membuka yang lain. Yuk kita buat program setelah ini. Setelah Zoom ini ditutup harus ada program. Apa bisa buat? Kita banyak ada ustadz-ustadz yang bisa Zoom seminggu 3 kali, 4 kali. Tolong nanti orang tuanya harus nemeni sekaligus belajar sambil minum teh yang indah. Dijadikan ini adalah acara yang paling berharga. Sehingga anak kita menghormati acara ini. Ini diantara yang bisa kami paparkan. Kalau kami hanya memberikan permasalahan 1-2 itu adalah belum solusi. Solusi adalah saya kasih pisau, gitu loh. Saya kasih pisau untuk babat sendiri nanti. Itu loh, enak insya Allah. Baik, ini saja. Terima kasih. Jazakumullah. Baiklah, terima kasih banyak Buya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.